wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali. Acara kita kali ini adalah praktik media online ya. Waktu kita cukup panjang. Saya pergunakan paling tidak 2 sesi untuk menerangkan. Saya perkenalkan sebuah program. Saya yakin sudah banyak yang tahu tentang program PET dalam folder SIMS ya. Sudah pernah mendengar ya PET ya? Ada yang sudah pernah dengar program PET? Sudah, Bapak. Ya. Sudah. Syukurlah kalau gitu, nanti kita coba aplikasikan bagaimana sebenarnya menggunakan program PET ini untuk media online. Ya, virtual lab. Jadi lab virtual, lab buatan. Lama ini kawan-kawan menggunakan dengan cara yang kurang tepat, di mana tidak ada proses analisa grafik. Karena memang tidak disiapkan untuk itu, kita yang membuatnya ya. Tidak ada proses hot order thinking ya. Jadi high order thinking itu seharusnya tetap ada, di mana siswa, para pembelajar itu berproses dalam sebuah analisa grafik untuk menghasilkan formula, rumus sesuai dengan fenomena yang ada ya. Program ini untuk memverifikasi, mencari kebenaran. Apakah rumus-rumus yang pernah ada di dalam fisika itu benar, gitu ya? Memang dia bekerja berdasarkan rumus. Tapi paling tidak kalau kita berhadapan dengan alat yang sebenarnya, itu kita sudah punya prediksi bahwa ini arahnya ke mana. Ya, arahnya kemana, ingin mencari apa. Sehingga paling tidak kita sudah punya bayangan nanti hasilnya bagaimana. Sehingga kalau terjadi penyimpangan yang terlalu jauh, maka perlu dicurigai di mana salahnya. Ya. Nah, tapi kalau di program PET, presisi sekali, ya perfect sekali, karena memang bekerja berdasarkan rumus-rumus yang sudah ada. Ya. Ini, jadi tidak apa-apa kita pergunakan untuk virtual lab, manakala laboratorium kita tidak bisa menyediakan peralatan yang diperlukan. Tapi yang jelas di sana harus ada proses analisa. Ya, tidak sekedar melihat, mencatat gitu ya, tapi proses analisanya itu yang mencirikan bahwa kita belajar dalam ranah HOT ya. High order thinking. Jadi anak-anak melakukan analisa grafis terutama sekali merupakan salah satu ciri pembelajaran dengan hot order thinking. Program PET kalau Anda punya programnya PET, tidak usah diinstal, enggak apa-apa. Kadang-kadang komputer kita tidak bisa menginstalnya. Misalkan ambil saja folder SIMS, buka di PET itu, ambil folder SIMS. Di sanalah semua program itu ada, judulnya juga ada. Nah, Anda tinggal jalankan saja ya. Jadi kalau Anda lihat, saya perlihatkan dulu. If you want to give a job to 30%, give 2 hours to play. If you want credit
Iya, dan abang menunggu di depan orang kan. Jadi Radit dong, hello guys. Wah, nggak pernah ke Joyo itu. Padahal melalui perantaran gua dia. Nah, tapi dia nggak gitu. Guys, sebenarnya di pernah. Dia kayak sama saya. Ya. Halo, siapa yang ramai itu? Ya, ini adalah isi dari, Anda bisa lihat ya. Ini isi dari folder Sims. Ini program-program yang ada di sana. Ya, tidak usah nanti diinstal lewat frame-nya pad, cukup ini diambil salah satu saja. Ya, diambil salah satu, itu nanti langsung bisa banyak sekali ya. Tuh, ya, bisa dilihat banyak sekali. Mencakup berbagai hal. Bisa kita pilih mana yang pantas untuk fisika, bahkan yang secara umum molekul, kimia, ya, mungkin ada di sana. Astronomi, geografi ada di sana. Ya. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita mengolah program ini untuk ke virtual lab. Ya, misalkan saya ngambil salah satu di sini circuit contraction kit. Mungkin sudah pernah dicoba. Ya, lain kali kita coba yang lain juga. Nah, Anda sudah lihat ini? Bisa tampak? Circuit contraction kit, ya? Belum, Bapak. Ya. Belum? Oh, berarti tidak bisa langsung ya. Tahan saya tunjukkan. Oke, kelihatan? Sudah, Bapak. Nah, ini isi dari salah satu program yang namanya Circuit Contraction Kit. Nah, di sana ada macam-macam file pendukungnya. Yang bisa dijalankan adalah yang AL, Kit AL, ya. Nah, ini yang untuk jenis ini. Nanti ada yang jenis SWF. Nanti lain kali ada begitu. Ini yang jenis ini nanti yang bisa dijalankan langsung adalah Kit AL. Ya. Coba mudah-mudahan ini langsung bisa dilihat kalau saya jalankan. Nah, terdiri dari 4 bagian. Ada circuit contraction kit AC dan DC. Circuit contraction kit AC dan DC virtual lab. Circuit contraction kit DC only. Ya. Nah, silakan yang mana? Ambil yang keempat misalkan circuit contraction kit DC only virtual lab. DC saja. Nanti kalau ada AC silakan ya. Ambil. Coba saya coba. Bisa kelihatan enggak? Tanda proses langsung. Anda bisa lihat tayangan editornya? Ada? Belum, Bapak. Belum. Belum, Kalau itu kita new oke. Berarti sudah ini? Sudah, Pak. Nah, ya sudah. Nah, ini saya kira kalau memang semua pernah tahu, ini adalah ruang editor dari itu. Mudah sekali menjalankannya. Bagi Anda yang mau buat skripsi apa itu dengan pengembangan pembelajaran
menggunakan virtual lab berbantuan PET, ya, berbantuan program PET itu bisa. Nah, seperti ini, coba saya demonstrasikan bagaimana menganalisa, melihat atau menyelidiki hukum Ohm, misalkan ya, hukum Ohm. Ya, coba ambil dicatat dah Bapak. Hukum Ohm itu berbicara masalah hubungan tegangan dengan arus, ya. Dengan rumus sasaran adalah V sama dengan apa? I kali R. I kali R. Emang itu adalah persepsi pertama yang harus kita punya, ya, untuk klarifikasi, untuk verifikasi nanti dengan peralatan ini. Nah, V sama dengan I kali R. Nah, di situ nanti perlu ada grafik hubungan antara V dan I. Ya, R-nya adalah konstanta. Nah, itu sehingga nanti kita bisa merangkai. Nah, di sini ada kawat penghubung, ada resistor, ada sumber tegangan baterai, ya. Ini lampu indikator. Jadi kalau dipasang, ya. Ini switch. Kemudian kita bisa pasang voltmeter, ya, di sini nanti untuk mencek tegangan. Kita pasang ammeter. Nah, di sini nanti bisa untuk mengukur arus. Ya, mengukur arus. Nah, misalkan di situ didekatkan aja enggak apa-apa tegangan dan arus. Di sini ada baterai, ya, untuk suplai tegangan. Ya, nah, kemudian ada hambatan, misalkan. Nah, tinggal dihubungkan aja ini, ya, dengan kawat. Nah, kawat sini, sini, ya, biarkan gitu, nanti diperbaiki itu. Sekarang kawat lagi sini. Nah, jadi ini baterai sudah dengan ampermeter seri. Ya, kalau ini bisa nanti bisa paralel kita pasang gitu. Ujung-ujungnya paralel. Nah, ujung hambatan sini. Ya, nanti di sana. Tapi ini kita hubungkan dulu. Ya. Ini hubungkan dengan lampu enggak apa-apa, enggak ada dulu. Ada switch nanti, switch. Nah, switch kita pasang di sini. Misalkan. Ya, kita pasang di tengah sini. Enggak usah terlalu banyak kawat, langsung aja di sini. Nah. Kemudian ada kawat lagi sini. Nah, ini sudah terjadi rangkaian tertutup untuk hukum Ohm. Sini ada R, sini ada ampere, sini ada tegangan. Ya, R-nya bisa kita buat permanen. Ya, misalkan di sini kalau ingin tahu R, klik kanan. Nah, change resistance. Change resistance. Oh, ini ada 10 ohm. Oke, done. Nah, berarti ini hambatan tetap 10 ohm. Switch sedang terbuka. Ya, tegangan berapa? Kita lihat tegangannya. Tegangan tuh 9 volt. Ya, silakan nanti kalau mau diubah, ubah tegangannya, arusnya berubah, ya, R-nya tetap. Nah, sekarang kalau ditutup switch-nya, nah, ya, dari sini kita sudah bisa mengambil data. Data pertama, tegangan 9 volt, arusnya 0,9 ampere. Hambatan, untuk hambatan 10 ohm. Jadi tabelnya gitu nanti. R1 10 ohm. V berapa, I berapa, V berapa, I berapa, V berapa, I berapa. Ya. Nah, dalam hal prakteknya yang diatur sebenarnya adalah I, yang bebas itu I-nya.
Ya, tegangannya kan dalam praktek itu mengatur I sehingga tegangannya otomatis. Tegangan ini adalah tegangan di sini sebenarnya. Tegangan di ujung R, beban. Ya, jadi dia 8.999. Ada berkurang sedikit karena ini adalah tegangan beban. Kalau di sini tadi tegangan jepit. Ya, jadi setelah mengalami gangguan tegangan, pembagian tegangan dengan ampermeter dan sebagainya, ini ada pengurangan sedikit 8,99. Ya. Nah, sebenarnya tegangannya adalah tegangan ini. Nah, yang diatur adalah arusnya. Ya, biasanya dipergunakan suatu power supply yang mengatur arus. Sehingga yang terikat ini adalah tegangannya. Yang bebas itu adalah arusnya. Ya, yang datar itu arusnya. Yang terikat itu tegangannya. Nanti kalau digrafikan, yang datar sumbu X itu adalah A, sumbu J adalah V. Ya, gitu. Nah, coba sekarang diubah tegangannya untuk mengubah arus. Klik kanan pada baterai chain voltage. Nah, ini 9, Anda jadikan berapa ketika jam misalkan 12 misalkan ya. Dan nah, akan terjadi perubahan. Nah, ini di tegangan beban 11,99 ya. Nah, 11,99, sementara di sini 1,2. Itu V yang kedua. I yang kedua 1,20, V-nya 199. Nah, sekarang lagi chain voltage berapa? Ambil 15 misalkan gitu. 15,0 ya. Dan nah, akan terjadi arus 150, tegangannya 14,998. Ada selisih antara tegangan jepit dengan tegangan beban. Ya. Dan seterusnya. Itu untuk R berapa? 10. Ambil 10 data, gitu. Nanti digrafikan. Berikut lagi, baru 1 itu. Kesimpulannya apa? Baru diambil lagi. R-nya berapa sekarang? Ambil enter-nya. Nah, ini sampai 100 tuh R-nya. Ya, langsung diketikkan aja 20 misalkan. Ya. Dan nah, begitu R-nya 20. Tegangannya berapa ini diminta? Terserah nanti mau tegangannya sampai berapa range-nya? Sampai 100 loh. Ya. Nah, silakan Anda mulai dari berapa? Sekarang tegangannya berapa ini? Anda lihat tegangannya sekarang 14,99. Mulai dari 20 silakan. Ya, jadi datanya bervariasi untuk menyampulkan suatu. Nah, sekarang tegangannya 20, ininya juga 20 hambatannya. Nah, bisa dilihat di sini arusnya I sama dengan 1 ampere, tegangan bebannya 19,99. Sekarang coba atur supaya I-nya berapa? I-nya berubah. Chain voltage 24 misalkan. 25 boleh. Dan ya, 25 tegangan beban arusnya 1,25. Arusnya 1,25. Tegangan bebannya berapa? Oh, enggak pas ya. Nah, 24,99. Ya, begitu. Dan seterusnya nanti diganti R-nya lagi. Ya, kalau Anda sudah punya nanti bisa dilaksanakan sendiri. Jadi segera nanti mencari
program pad, entah di-download ya, entah dari kawannya gitu. Ambil folder SIMS. Ya, folder SIMS. Coba Anda melakukan, ambil sirkuit construction kit DC aja dulu. Nanti AC-nya ada ya untuk AC. Nah, ini salah satu tahap untuk ini apa? Hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi hukum Ohm itu bagaimana arus. Ya, nanti berhubungan dengan hukum Kirchhoff. Ya, Kirchhoff. Arus di mana-mana bagaimana? Nah, kita lihat, kita bisa stop dulu. Arusnya bagaimana? Ini di arus di sini bagaimana? Ya, nah, ini dibuang aja. Arus di depan beban, arus di belakang beban gimana? Pasang aja ini ampermeter. Nah, ya. Ini arus di belakang beban, ini arus di depan beban. Oh, enggak kelihatan ininya. Ini bisa di split junction hingga misah sehingga bisa diarahkan. Oh. Sulit dihapus dulu. Ini tadi switch bisa dipendekkan. Di kanan split junction dipisah. Kok sulit. Ini apa jauh, nanti kita pasang ammeter di belakang. Oke. Oke. Ya, kita akan melihat nanti ini beban di sini. Kita lihat apa nah arus di depan beban, di belakang beban. Ini adalah aliran elektron ya, aliran arusnya sebaliknya. Ini positif yang hitam ini seharusnya ke atas ini ya, tapi karena ini elektron dia ke bawah. Nah, sama arus di mana-mana sama. Ini tentang prinsip hukum Ohm juga. Ya, pegangan sekian, tidak ada masalah. Ini untuk sekedar mengetahui bagaimana arus di depan dan di belakang beban selalu sama. Nah, nanti kita bisa juga melihat hukum Kirchhoff. Ya, di mana arusnya kita atur ini bisa banyak ini ampermeternya ini dipasang pada rangkaian paralel ya, hukum Kirchhoff. Ini kesimpulan yang kedua tentang hukum Ohm bahwa arus di mana-mana selalu dalam satu rangkaian tertutup besarnya arus sama untuk setiap cabang ya. Nah, ini ada juga ampermeter yang tanpa konektor.
nggak ada di sini. Oh, biasanya untuk yang tanpa konektor untuk DC, untuk AC ya. Ini enggak, ini DC harus pakai plus minus. Nah, kalau untuk kicop saya sudah pernah buatkan. Saya ambil aja. Bisa disimpan ya rangkaian itu. Nah, saya ambilkan. Nah, ini bisa disimpan, di save, diambil lagi ya. Nah, ini adalah paralel. Di sana ada percabangan, ya, ada percabangan. Nah, ini tegangannya, mau dilihat di mana, terserah. Sekarang tegangannya berapa ini? Ya, terserah berapa. Akan kita lihat. Nah, tegangannya berapa ini? Tegangan sini. Tegangan jepitnya berapa? 9 volt. 9 volt ya. Nah, ini ada hambatan 2 sama besar. Ya, sama besar. Harusnya sama. Harusnya sama. Ya, jadi akan dalam hambatan yang sama, paralel akan terdistribusi dalam arus yang sama. Yang bayari coba angga nong. Raro kok aku ngomong raro kok. Second.